Berpikir sejenak di kamar, Si Liang memulai rencananya. Hal pertama adalah mengirimkan informasi. Di sisi lain, Yan Tianshu akhirnya tidak perlu berpura-pura lagi, dan memanggil bawahannya untuk berdiskusi. Hari ini, anak itu agak gelisah. Kalian pergi untuk mengawasinya agar berita tidak bocor. Kedua, bagaimana kekuatan Feng Tianxing? Seorang iblis maju. Kami menemukan beberapa petunjuk di kota yang dikendalikan oleh Song Yi, mengatakan bahwa kekuatan Feng Tianxing tidak kuat, dan dia ditolak oleh 3 atau 5 gerakan Song Yi. Biarkan angin pergi dan pergi. Nihma Tianshu berpikir sejenak, lalu menganalisa. Berita dari Song Yi pasti menjadi argumen yang menguntungkan bagi mereka. 3 atau 5 gerakan ini ditolak, dan kemungkinan besar mereka akan menang setelah 30 atau 50 gerakan. Selain itu, mereka dulu dianggap sebagai master hubungan siswa, sehingga mereka tidak mati. Makna tangan, hari berangin Sing pergi, dan Song Ta tidak mengejarnya. Apa yang kamu lakukan dengan mata itu? Apakah kamu tidak percaya padaku? Pikirkan, level karakter apa Jie Luo? Mungkinkah dia mengirim iblis yang tidak bisa menghadapi Song Yi? Apa itu? Itu semua retorika. Hanya kekuatan adalah segalanya. Dasar. Seorang iblis berkata dengan cepat. Kami tidak meragukan kesimpulan Anda. Tetapi jika Feng Tianxing benar-benar memiliki kekuatan, apakah kami akan memukul batu dengan sebutir telur? Setelah mengatakan ini, para iblis yang hadir berhenti berbicara. Ini memang kekhawatiran di hati mereka. Mereka khawatir kekuatan Feng Tianxing terlalu kuat, sehingga mereka tidak dapat menanganinya dengan jumlah orang yang begitu sedikit, dan kekuatan orang lain tidak jelas, tetapi mereka telah melihatnya sebelumnya. Ketika mereka mengangkat tangan, mereka memiliki momentum yang menghancurkan seperti jalan langit dan bumi. Sepenuhnya bukannya mereka bisa cocok. Jika mereka bisa melawan Song Yi, dan mereka hanya dirugikan, mereka tidak akan bisa mengandalkan kekuatan mereka untuk berjuang keras. Nihma Tianshu mencibir. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa Feng Tianxing dan Song Yi bertengkar dalam hal kekuatan keras, kan? Kamu bahkan tidak memikirkannya. Berapa umur Feng Tianxing? Mari kita perlakukan dia sebagai orang yang lahir dalam miliaran tahun monster pamungkas. Dia paling banyak berada di alam transformasi kepompong, dan banyak lagi. Alam yang mulia. Ini kecepatan cukup cepat 20 tahun untuk kenyataan ini kekuatan. Kaisar Iblis bahkan tidak memiliki kecepatan ini. The Venerable Realm. Kebetulan, aku juga. Apa yang kamu takutkan? Lagi pula, kamu juga memiliki Reborn Realm, kan? Kata Mozu yang berbicara tadi. Namun, bagaimana dia bisa bersaing dengan seseorang di level Song Yi dengan kekuatan alam yang mulia? Tidak peduli seberapa buruk Song Yi, dia masih memiliki alam awal mutlak, yang merupakan perbedaan besar. Yan Tianshu dengan cepat melambaikan tangannya, membuat bawahannya tutup mulut. Jika dia terus membicarakannya, dia akan meragukan penilaian siapa yang benar. Galo mengirim Feng Tianxing ke sini. Pertama, dia cukup kuat. Kedua, dia tidak bisa tidak memberikan sarana dan senjata ajaib. Kamu harus tahu senjata ajaib, kan? Itu adalah hal yang ditinggalkan oleh umat manusia. Perlakuan Jie Luo terhadap ras manusia sikap bisa halus. Bukankah ada bawahan manusia Ming Guangwu di sampingnya? Kirim Feng Tianxing ke sini. Lalu gunakan cara manusia untuk meningkatkan kekuatan Feng Tianxing untuk sementara. Ditambah beberapa trik melawan Song Yi. Apakah kamu memahaminya setelah memikirkannya? Song Yi dan Jie Luo adalah teman lama. Tidak mengherankan jika Jie Luo mengetahui kekurangan trik Song Yi, kan? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yan Tianshu merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang asli. Memang, iblis yang kuat tidak boleh diremehkan, tetapi Feng Tianxing jelas merupakan pengecualian. Menurut rangkuman berita yang diperoleh Yan Tianshu dari berbagai keluarga, sebagian besar kekuatan Feng Tianxing terletak pada bawahannya. Itu karena bawahannya kuat, kompak, baik dalam kekuatan dan bersatu. Di sisi yang kuat. Tetapi jika dia menariknya sendiri, dia tidak percaya bahwa seorang anak nakal dapat memimpin pasukan dan mengurus kultivasinya hanya dalam waktu 20 tahun. Para bawahan tampaknya juga yakin, dan mereka semua mengangguk. Ini memang retorika yang paling mungkin, tetapi mereka mengabaikan satu hal. Semua ini didasarkan pada kekuatan lemah Feng Tianxing sendiri. Retorika yang paling mungkin. Adapun kemungkinan Feng Tianxing mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan Song Yi, mereka tidak pernah mempertimbangkannya sama sekali. Terus terang, setan-setan ini hanyalah bawahan yang diatur oleh Yan Tianshu. Dan apa yang perlu mereka lakukan juga sangat sederhana. Mereka telah menerima uang dari keluarga iblis. Dan mereka hanya ingin menyingkirkan Feng Tianxing. Dari saat mereka mengumpulkan uang, tidak ada jalan keluar. Setelah percakapan yang rumit, semua orang pergi istirahat. Dan Yan Tianshu harus memulai beberapa hal sepele untuk hari ini. Pertama, saya menulis surat kepada semua keluarga iblis. Memberitahu mereka tentang situasi saat ini dan kabar baik bahwa saya telah menguasai rute yang tepat dari Feng Tianxing. Kedua, saya secara alami meminta sisa remunerasi, dan memasukkan peran sumber daya dalam surat itu. Berlebihan. Tentu saja,
meminta uang kepada pemiliknya adalah keterampilan seni tradisional. Setelah masalah ini ditangani, Yan Tianshu menulis surat kepada Feng Tianxing sendiri, mencantumkan informasi dari keluarga yang membayar uang ini secara akurat, dan memasukkannya. Berapa banyak yang kamu bayar hanya saja dalam surat ini. Dia memberitahu Feng Tian kapan harus bertindak, sehingga dia bisa bersiap lebih awal. Surat ini tidak segera dikirim. Yan Tianshu menelepon kroni-kroninya. Kamu ambil surat ini. Butuh waktu sekitar 10 hari bagi kami untuk menyelesaikan pengepungan. Kamu mengirimkan surat ini kepada anak buah Feng Tianxing pada hari ke-10. Dengan cara ini, bahkan jika pihak kita dikalahkan, selama kita tidak dibunuh oleh Feng Tianxing di tempat, kita masih memiliki kemungkinan untuk berdiri. Kita tidak akan dipukuli sampai mati oleh Feng Tianxing. Orang kepercayaan itu pergi dengan surat itu, dan Yan Tianshu berada di bawah banyak tekanan. Dalam diskusi hari ini, dia melihat kontradiksi dalam retorikanya. Jika Feng Tianxing mengandalkan cara Jia Luo untuk melawan Songdi untuk sementara, maka retorika bawahan Songdi harus diubah. Tetapi jika Feng Tianxing mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan Songdi, maka sikap Jia Luo terlalu halus. Dan kekuatan pasti dari Feng Tianxing mungkin harus diperkirakan 2 atau 3 level lagi. Level terendah harus menjadi level kelahiran kembali, dan level yang lebih tinggi mungkin adalah level terhormat, level aborigin, atau level peri pembantaian. Tentu saja, tingkat ketuhanan bukan tidak mungkin, tetapi mengingat usia Feng Tianxing, itu agak terlalu fantasi. Dia dapat menangani Venerable Realm dan di bawahnya. Tetapi di atas Venerable Realm, dia hanya bisa mengakui kekalahan di tempat. Di hadapan kekuatan sejati Feng Tianxing, semuanya hanyalah spekulasi. Dan apakah akan bertarung atau menyerah pada saat itu hanyalah pilihan sepersekian detik. 2 huruf berarti 2 jalur. Adapun keluarga iblis yang memberinya uang. Jadi bagaimana jika mereka mengkhianati? Hal pertama yang harus mereka khawatirkan adalah bagaimana menghadapi pertanyaan Feng Tianxing, bukan kutukannya. Orang mati bukanlah orang miskin. Umat manusia menyimpulkan hal-hal ini dengan sangat komprehensif.